Kita mau bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Romo matur nuwun sugeng enjang Gusti Pangeran Gusti Paduka. Matur nuwun Gusti sampun paring berkah, Gusti sampun paring kawilujengan, ugi paring kasarasan. Matur nuwun Gusti. Terima kasih kesempatan yang begitu luar biasa setahun lebih sebulan ini, bahwa dunia diguncang oleh pandemi melalui virus COVID-19 ini. Tetapi satu hal Tuhan, kami belajar bahwa di setiap musim, di setiap keadaan, di setiap situasi, Tuhan memengertikan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah berubah buat anak-anaknya. Inilah satu hal yang kami pegang. Tuhan, setahun ini seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Gusti mboten gagas, tidak ada mujizat, seolah-olah mau doa tidak berdoa, mau puasa tidak puasa, mau beribadah tidak beribadah, mau jadi anak Tuhan mau tidak, seolah-olah tidak ada bedanya Tuhan. Pandemi ini seolah-olah menghancurkan siapapun juga yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi benarkah demikian? Hari ini kami mau belajar tentang kehadiran Tuhan itu. Dalam semua situasi yang kami tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Immanuel, selalu hadir dalam hidup kami. Sedulur ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang Immanuel. Dalam keadaan apapun juga, Dia selalu tidak pernah berdiam diri. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Matur nuwun Gusti, berfirmanlah buat kami. Sekali lagi kami bersyukur, kami disebut orang yang paling berbahagia karena masih bisa mendengar firman Tuhan. Itulah orang yang paling berbahagia. Matur nuwun Gusti, berfirmanlah buat kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Monggo dulu saudara, mari semua yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silahkan duduk. Sugeng enjang berkah dalam, Tuhan memberkati kita semuanya ya. Putih, buat kakung juga, buat derek-derek semuanya. Berkah dalam, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ya belajar tentang satu ketokohan. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang Elia. Ya kan ya? Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa? Tokoh Alkitab Elia. Ya, Elia itu kalau buat bangsa Israel di sana ini nabi terbesar. Kalau pemimpin terbesar, dia itu namanya Musa. Ya. Nah, sekali lagi ya, kalau raja yang luar biasa kayanya di Alkitab itu namanya Salomo, gitu ya, yang membangun bait Allah. Ya, sekali lagi ya, kalau kita belajar tentang nabi yang terbesar di Israel namanya siapa? Namanya siapa? Elia. Ya, kalau pemimpin terbesar di Israel namanya siapa? Ya, siapa tadi? Musa. Kalau yang paling luar biasa kayanya siapa? Yang hikmatnya luar biasa siapa? Nah, Salomo ya. Nah, hari ini sedulur matur nuwun buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kami sekali hadir di tempat ini. Selalu saya tunggu-tunggu. Matur nuwun ya Bapak Beni, terima kasih buat undangannya. Nah, sedulur yang dikasih oleh Tuhan, siapa sebenarnya Elia ini? Ya, dia adalah nabi yang hebat, nabi yang luar biasa, nabi yang begitu sangat dahsyat sekali. Karena hampir keajaiban-keajaiban di mana
mana ada Elia, di mana ada Tuhan beserta dengan Elia, selalu digambarkan, selalu dikejawantahkan dengan sesuatu keajaiban yang besar. Jadi kalau kita baca satu raja-raja itu, lihat kisahnya Elia, Mas, tidak ada yang tidak mujizat, Pak. Mujizat terus gitu. Jadi Elia di dalam pikirannya dia mengenal Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada peristiwa yang besar, selalu ada sesuatu keajaiban yang besar. Pokoknya kalau Tuhan hadir, mesti ada sesuatu yang besar. Itu dalam pemahamannya Elia. Saged dipangertos? Saged ya. Jadi Elia itu mengikut Tuhan, dia wis kebiasaan ngaten. Pokoknya nek jenenge Gusti ana nang uripku, kuwi kudu sesuatu sing gede, sesuatu yang besar, sesuatu yang mujizat. Gitu. Nek buka rumah makan kudu rame, kudu lah iki, kudu Pak Ben, kudu. Ya, kalau rumah Tuhan kudu gede, Pak. Kudu jemaatnya wakil, Pak. Nah ini yang dialami oleh Elia. Ini dua penyakit yang jenenge kudu. Apa penyakitnya Elia? Wah kudu. Pokoknya kudu. Sekolah kudu nomor 1. Wah kudu paling sugih. Kudu duwe motor. Kudu. Pokoknya kudu. Ini sedulurnya udunan, kudu ini sedulurnya udunan. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita itu sebagai anak Tuhan, kok lah yang dua penyakit kudu. Ayo, coba. Begitu kita duduk, kita sembahyang, kita berdoa, pokoknya yang mambu-mambu Kristen, seringkali nanti akhirnya mesti metu penyakit kudu. Kudu duwe, kudu kae, kudu kuwi. Nah, inilah penyakitnya Elia ini. Benar, suatu saat, kalau ini saya bahasakan manusia, Gusti buat kata sebutan buat itu Tuhan itu sampai dongkol istilahnya gitu ya. Kalau bahasa manusia itu dongkol. Kowe iki wis sempurna melu aku. Sudah lama melayani Tuhan, bahkan mengikut itu luar biasa, diberikan mujizat-mujizat yang begitu besar. Kok sampai saat ini, kok kowe iki ora hilang-hilang penyakit kudune. Nah, sedulur, ya, jadi dia di dalam standar pikirannya, dia membatasi Tuhan, yang dia mengerti, yang Elia mengerti, kalau Tuhan hadir harus kudu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itu Bapak Beni. Jadi kalau gereja Pak Beni, harus jemaatnya kudu, nek ora ngono ora Tuhan ganti mati. Nah ini pikirannya Elia. Kudu gede, kudu melebar ke kiri ke kanan. Nek mung sak umil cilik, berarti ra ono Tuhan Pak, berarti Pak. Warung kudu yutonan, nek mung entuke kaya menantu kadang sok mung 100, 200, sok 50, ya ora mesti ora ono Tuhan berarti Pak. Kudu wae. Ya. Cepat ya, saya akan tampilkan ayatnya, saya akan bacakan dulu, simak baik-baik ya. Penyakit kudu harus sesuatu yang besar, harus mujizat. Nah, sedulur, 1 Raja-Raja 19 ayat 11 demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya. Jadi Gusti mongkok ini tadi, Gusti dalam bahasa, kalau bahasa manusia dongkol, kemropok harus yang jenenge Nabi Elia digawa nyang gunung. Itu ceritanya gitu. Banget tenan kowe ora sepenuhnya melu aku ngomong kaya ngono to ngertimu tentang aku itu hanya kudu besar dahsyat. Ayo Rene, itu ceritanya. Akhirnya Mas dibawa ke gunung Elia. Ayo Rene, sawangan kae. Nah gitu. Wah Elia kemudian lihat di gunung, dia melihat gejala-gejala sesuatu yang terjadi. Ya ini saya bacakan ya. Ini yang terjadi. Elia disuruh lihat di depan seperti ini di gunung. Kemudian keluarlah ayat ini. Nah, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ayo, munggahnya gunung. Maka Tuhan lalu.
Nah, gini ya. Kemudian yang pertama ada apa di situ? Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Yang pertama apa? Diketahui apa? Angin. Sedulur, kenapa dikatakan angin? Nah, di dalam budayanya orang-orang Yahudi, orang Israel sana, angin yang besar yang membelah gunung-gunung itu dilambangkan dengan kehadiran Tuhan. Ingat waktu 10 perintah Tuhan itu ada itu gempa bumi, goncang. Pokoknya kalau Tuhan ada itu dahsyat sekali. Kagum, dahsyat luar biasa. Nah, tetapi di situ dikatakan, lo kowe kepengin kangin to melu aku, angin sing gede iso belah gunung-gunung karo bukit-bukit. Masa terjadi? Bukit bisa dibelah dengan angin, Pak. Ayo, gunung-gunung bisa dibelah. Ini kan peristiwa yang spektakuler luar biasa. Nah, yang kowe kepengin sing kaya ngene to nek melu aku iki. Gunung-gunung bisa pecah, bukit-bukit bisa pecah toh. Nah, di situ ditandaskan. Tetapi orang ngaku nyambung. Perhatikan baik-baik. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Lah kepengen murah segede-gede saya mujizat, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Nah, itu yang pertama angin. Kemudian dikatakan lagi, dan sesudah angin itu datanglah apa namanya? Gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Nah, ini juga sama. Dalam budayanya orang-orang Yahudi di sana, angin, gempa itu dilambangkan dengan kehadiran Tuhan. Walau Tuhan hadir, terjadi sesuatu gejala alam yang tidak seperti biasanya. Itu waktu Tuhan Yesus disalib itu mati itu terjadi gempa bumi. Nah, itu makanya menandas orang-orang budaya di sana, tandasan pikirannya kalau kehadiran Tuhan itu selalu spektakuler. Kata ya, yang pertama apa tadi? Angin. Ada Tuhan di situ? Nah, tokonya ramai, gerejanya gede, kadang mesti ada Tuhan di situ? Belum tentu. Dan itu tadi dikatakan tidak ada Tuhan di situ. Ya, kemudian di dalam gempa tidak ada Tuhan di situ, Mas. Rumah makannya ramai, sekolahnya hebat, sugih, blegendu, oke, monternya oke, pasti ada Tuhan di situ? Belum tentu. Nah, Elia ini diperlihatkan di gunung itu angin, gempa, kemudian sesudah gempa itu datanglah api. Nah, api itu kan melambangkan pasti kehadiran Tuhan. Ya, tapi apa dikatakan? Tetapi apa? Tidak ada Tuhan dalam api itu. Angin ora ono, kemudian gempa ora ono, api juga tidak ada. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Nah, sesudah api itu baca sama-sama 1, 2, 3. Angin sepoi-sepoi. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang apa yang dimaksud angin sepoi-sepoi itu. Nah, di dalam terjemahan yang lain justru malah ada Tuhan di situ, Pak Beni. Bu Gembala, non, justru angin yang sepoi-sepoi itu firman Tuhan mengatakan, kok malah ono Tuhan, malah ono aku yang ono. Lah ini tidak bisa diterima Elia, gitu loh maksudnya. Makanya dijak ke gunung tadi toh, Bro. Kenapa? Saya dijaluk saya gede-gede dengan Tuhan kuwi. Makanya langsung ditohok Tuhan dengan mangsamu sing ono gempa ngono aku ono. Mangsamu sing mungkin gereja ono kesembuhan ono kakak harus kesembuhan. Mangsamu kadang aku ono ning gunung tentu aku ono. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama sebelum bahwa letak kehadiran Tuhan jangan diukur dengan kemauan kita, keinginan kita. Amin. Ayo jujur, kalau kemauan kita, keinginan kita, derek Gusti, gandul Gusti, ngoyak Gusti itu sesuatu yang kecil atau yang besar yang dipengini? Besar mesti Pak Brin, saya yang gitu Pak. Apa no doa dalam sing cilik? Oh asli, jadi manusia itu jatuh dalam dosa. Ini jalur dosa oke.
Ada doa jaluk Tuhan, wis sak cukupe ae Tuhan. Apa ana sing ngono? Lah ora sing muling wah, wis ngono kuwi nek wong Kristen kuwi. Ono ber ngono kuwi. Itu yang terjadi. Maka diwakilkan cerita Elia. Nek jauh itu ngantek ora katam, ora babar. Wis kudu ngantek tutup ngantek akeh sakake gitu. Nah, makanya dia dibawa di gunung tadi. Gitu ceritanya. Ya, kemudian dikatakan segera sesudah Elia malah krungu. Lah angin sepoi-sepoi malah krungu. Lah tadi gempa bumi malah ora krungu. Tidak ada Tuhan di situ. Tapi ketika ada desisan angin itu dikatakan segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Nah, sedulur, Elia di dalam mengiring Tuhan, Elia di dalam mengikut Tuhan. Nah ini ya, perhatikan baik-baik di sini. Nah, waktu dia ada di Gunung Karmel, ayo, ada kejadian apa? Ini kan hebat sekali ya Pak Beni ya. Bayangin, ada 450 nabi Baal, nabi palsu, melawan cuma satu aja, Elia aja. Menang mana Bu? Menang Elia loh. Ini lokal enggak dulu? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. 450 bisa melawan cuma satu orang. Bayangin, enggak masuk akal. Nah, perhatikan baik-baik. Elia ini mengalami pengiringannya dengan Tuhan, itu selalu dengan hal yang seperti ini. Saya hebat, luar biasa terus ini. Nah, itulah yang membuat dia justru gagal paham, salah paham, mengerti tentang kehadiran Tuhan. Ya, ini di Gunung Karmel. Belum lagi kalau saya ceritakan tentang bagaimana dia ada di Sungai Kerit itu, diberi makan apa Pak Beni? Gagak. Ayo masuk akal enggak? Burung gagak memberi makan daging dan roti. Enggak masuk akal. Mesti apa? Pasti dimakan burung gagaknya. Wong kuwi paling cerutak. Kewan sing burung yang paling cerutak itu burung gagak. Enggak masuk akal. Jadi mengiring Tuhan itu sedulur, jangan hanya sesuatu yang enggak masuk akal terus. Amin. Enggak masuk akal. Ora apa-apa, ora usah nganggo masker, ora usah cuci tangan, wis ora apa-apa. Nah itu selalu yang enggak masuk akal. Nah kadang Tuhan itu juga memberikan yang disebut hukum alamnya. Kan ada dua, ada hukum alam, ada hukum alam Pak Beni. Sekarang kalau saya naik motor, ngantuk banget di jalan tol, itu seharusnya pakai hukum alam atau hukum alam? Hukum alam harusnya kalau ngantuk ngapain Pak? Istirahat, berhenti, hukum alam. Nah, kekristenan itu jarang sekali mengerti tentang hukum alam. Ditabrak kabeh, sukanya hukum Tuhan. Nah, kalau hukum Tuhan wes supaya tak pasrah kabeh Tuhan ora iso ngono. Teman saya, haleluya, puji Tuhan, jangan takut Covid, ndak usah boleh kena Covid, Pak. Piye? Saiki wong kasih dijungkal balik ke wong Kristen. Kenapa? Iku mau ora ngerti sajane hukum alam. Wes ora apa-apa Pak, dalam nama Yesus ndak akan kena corona. Mulai kena corona. Di tempat saya, tempat di gereja Pak, habis melayani orang kena corona juga. Anak-anak musik ada yang kena juga. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi jangan hanya mengenal Tuhan hanya dengan sesuatu yang disebut cuma hukumnya Tuhan saja. Ya, tapi hukum alam itu juga harus. Ya, kerja itu hukumnya Tuhan atau hukum alam? Kalau hukum alam, kalau kerja harus apa Pak? Ayo. Harus apa? Harus disiplin, harus jujur, harus tenanan, harus regep. Nah itu namanya hukum alam. Nah tidak bisa hidup itu kalau hanya berdasarkan hukum Tuhan terus. Tidak bisa. Tuhan juga memberikan yang disebut hukum alam. Amin. Bisa menangkap ya? Bisa nggak? Sekarang orang yang suka berdoa puasa dengan orang yang nabung, terus jedul kena masalah, cepat tertolong yang mana? Nah, itu namanya hukum alam. Ya, wongnya kudu nabung. Nah, itu enggak perlu Kristen. Itu hukum alam itu buat semuanya. Mau agama apapun, itu perlu yang namanya hukum alam. Kalau orang terkaya di dunia ini Kristen atau bukan Kristen? Ayo, bukan Kristen.
Orang yang hebat-hebat itu kadang ada yang ateis, tetapi apa? Dia menangkap hukum alam. Oh, nek kerja itu kudu ngene, kudu nabung. Oh, nek bocah sekolah kudu kerja pinter, kudu gini, kudu sinau. Nah, itu hukum alam. Enggak perlu Tuhan seperti itu. Tuhan memberikan yang disebut common grace, umum. Gitu. Siapapun juga nek nyambut gawene bener, jujur, ya pasti dia diberkati. Ora perlu Kristen. Bisa nanti enggak sampai di sini. Jadi berkat itu jangan hanya di kudu percaya Yesus. Orang nggak percaya Yesus, kalau dia ada di dalam hukum alam, bertanggung jawab dengan hukum alamnya Tuhan, ya dia makan, dia bisa punya apa-apa, bisa menangkap. Cuman keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Gitu ya, amin. Nah, lanjut yuk. Nah, ini lagi kembali kepada yang disebut Elia. Kemudian dia juga membangkitkan anaknya janda Safat yang meninggal itu loh. Nah, ini luar biasa sekali itu. Saya percaya bahwa inilah yang paling kita senangi mengikut Tuhan, adalah sesuatu yang selalu besar. Jadi di dalam pikirannya Elia, God itu apa? God of great thing. Artinya Tuhan itu selalu mengerjakan hal-hal yang besar buat kita. Tidak salah sedulur, memang tidak salah. Tetapi kalau kita mengiring Tuhan, kita itu ikut Tuhan hanya dengan sesuatu yang harus besar, kita pasti akan kecewa. Jadi yang membuat kecewa kita itu bukan Tuhannya, Bu, tetapi apa? Nyandai pikiran kita tentang Tuhan itu yang membuat kadang kita kecewa. Jalurku ngene, padahal Tuhan orang ngono. Ngene Tuhan, ngono, ngene Tuhan. Nah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita itu kadang khawatir, ketakutan, bukan karena Tuhannya, karena apa? Karena kita punya standar. Berarti macak Gusti Allah itu. Ngene, ngono loh Gus, ngene Tuhan, ngono lah ini. Ngene ngono itu yang membuat kita menjadi berat. Bisa menangkap? Jadi di dalam pemandangannya Elia, ikut Tuhan, mengiring Tuhan, itu harus sesuatu yang besar, dahsyat. Gitu. Itu ya. Nah, kemudian setelah Elia mengalami banyak mujizat, nah suatu saat dia dikejar-kejar oleh seorang yang namanya Isabel. Ingat baik-baik. Ini yang terjadi, dia dikejar-kejar sampai akhirnya kemudian dia lari. Kok bisa lari ya Pak ya? Nabi loh Pak. Kemudian dia diperlengkapi dengan kuasa, ini luar biasa Pak Nabi ini. Tetapi ternyata apa? Dia juga mengalami yang disebut ketakutan. Ketakutan. Tidak imbang. Yang tadi dia itu luar biasa dahsyat, tapi pada waktu dia dikejar-kejar oleh Isabel itu, Elia mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Sedulur, ingat baik-baik, kok kita bisa kecewa, kok kita bisa khawatir, kok kita bisa takut, itu karena Tuhan atau karena kita sendiri? Kamu? Karena kita nyandai. Jadi kita itu ngacak Gusti. Itu yang akan membuat hidup kita takut. Sesuatu yang membuat kita itu berat karena kita tuh memberikan standar tentang Tuhan. Pokoknya kudu ngene Tuhan. Nah, itu yang jadi berat. Nah, padahal Tuhan kasihnya ngono. Ini yang nggak bisa kita masuk di akal kita. Nah, sama juga dengan Elia. Dia minta pokoknya ngene Tuhan. Tuhan ngasihnya ngono. Maka dia ketakutan, dia lari akhirnya ke padang gurun. Sampai nanti kalau kita baca 1 Raja-Raja 19 itu ya, di situ keluar kata-kata, aku mau mati saja Tuhan, cabut saja nyawaku Tuhan. Kenapa? Aku melu kowe kok kaya ngene, kok ora kaya sing kepenginanku Tuhan. Nah, ini dia kecewa. Jadi sekali lagi, banyak orang khususnya dalam pandemi ini, banyak anak-anak Tuhan yang kecewa kadang. Kok ngene ya Tuhan? Kok rono bedane ya Tuhan? Aku mengiring, aku melayani, kok ya tetap di PHK ya Tuhan. Aku ngene, aku ya tetap angel ya nyambut gaweku Tuhan. Ingat, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami hukum alamnya Tuhan, bukan mujizatnya Tuhan. Ayo, sing dipengini dibilang seperti waktu di bangsa Mesir itu ya Bu. Sing Mesir kecokot nyamuk, sing Israel belas ora kecokot nyamuk.
Itu 10 tulah itu. Yang kita ini kan itu, yang sana itu kena sakit sampar, dan kita anak ke Tuhan, udah kena sakit sampar. Itu yang kita doakan kan, Tuhan, lindungi Tuhan. Kadang seperti, tapi setahun ini seolah-olah Tuhan itu lost down. Karepmu, makanya oke sejungkir balik anak Tuhan. Kok ini Tuhan? Kok ora ono bedane? Aku wis tenanan, wis ngene wis puasa doa. Kok ora ono bedane? Malah sengsara Tuhan corona ini. Nah ini persis yang dialami oleh Elia. Dulu, saya ketemu banyak anak-anak Tuhan itu yang bingung loh Pak. Ini Tuhan ini orang kok bagus, ngono loh gitu. Padahal pelayan Tuhan loh, kok orang bedanya loh Pak. Nah saya mbok pengen ini, mbok pengen zaman Israel kan loh Pak. Waktu 10 tulah itu loh Pak. Yang sana mati, yang sini tidak. Jadi Kristen ora sanggup masker urip kabeh orang sing kena corona. Ngurai. Lah kanca kubar khotbah lho Pak. Dalam nama Yesus jangan kena corona, ge medhun mlebu rumah sakit corona lho gitu kok. Kayak ora ana bedane lho. Nah, sedulur kenapa? Karena kita salah standar. Melu Tuhan itu kok kudu ngelek. Nah itu yang membuat kita berat. Nah, boleh seperti itu. Ya. Jadi pengiringan Tuhan sekali lagi. Wah itu diperparah biasanya kalau di gereja apa? Bagaimana kabar saudara? Biasanya apa? Luar biasa. Wah itu luar biasa. Seolah-olah saya biasa itu nama Tuhan Pak. Udah banget gelap. Pokoknya itu dahsyat. Pokoknya luar biasa. Pikiran saya apa yang benar luar biasa. Kadang mau gacung ngono dulu. Seolah-olah Bu, kalau kita biasa mau dodol bumbon, mau pas di gomangan bendinane, seolah-olah tidak ada Tuhan di situ. Pokoknya ada Tuhan pun yang mau berubah. Ya, ini yang membuat kita akan jadi kalau kita membatasi pikiran tentang Tuhan yang besar itu dengan pikiran kita. Bisa menangkap ya? Nah dia pada waktu dia ada di padang gurun, dia dibawa di padang gurun itu, kemudian dia putus asa, dia mau mati saja rasanya. Terus orang Tuhan-Tuhanan, ambil aja nyawa Tuhan. Percuma Tuhan, aku kepengen nih melu Tuhan itu kudu ngene. Lah kok malah ngene Tuhan, aku doyak-doyak sengsara uripku. Wes, aku tak melu Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tadi yang pertama, Tuhan itu besar. Itu yang pertama. Ayo yang pertama apa tadi? Tuhan itu besar. Itu yang diinginkan oleh kita. Nah Tuhan ketika membawa Elia di padang gurun, dia mengajarkan bahwa Tuhan dalam tanda kutip seolah-olah dia bisa menjadi seperti ini. Jadi pada waktu dia bangun, di situ cuma ada apa? Roti bakar dan air putih. Kecewa enggak? Kok kita mengiring Tuhan sudah kulino dengan sesuatu yang besar kok, tiba-tiba kagum dibawa Tuhan dengan sesuatu yang apa kok, yang biasanya mujizat, ini bangun, yang biasanya daging dan lain sebagainya, cuma ini ketika bangun mau roti bakar karo banyu putih, kecewa enggak tuh? Mesti kecewa. Nah kok bisa kecewa karena apa? Aku tuh iman, aku wis kulino apa dhewe ngono. Ya Bapak Beni nggih, jemaat cuma 5. Apa tidak ada Tuhan di situ, Pak? Kemarin saya melayani cukup jauh di pelosok. Saya pikir itu dikumpulkan banyak Pak jemaatnya, Pak. Saya pikir oh ini banyak, ini berapa desa ini. Bono mau satu keluarga ada, Pak. Apakah tidak ada Tuhan di situ? Saya pernah melayani cuma 2 orang di gunung di daerah Kacangan itu. Cuma 2 orang, Pak. Sudah bawa alat, begitu jeda, ini yang mana Pak? Ya ini tadi ada ajakan yang ini, semua alasan. Dan ini jemaatnya ya cuma 2 ini, tidak ada Tuhan di situ. Iki sing garai awake dhewe iki macak Gusti Allah iki kudu sing wah iki tadi lho Pak. KKL gede-gedean kudu ono mujizat gitu. Lah nek ora ono mujizat ora ono Tuhan. Amin. Enggak boleh macai pikiran Gusti Allah nggih. Kudu itu. Kudu soto. Padahal pengonone mesti gake, kok bener gake ora ono Gusti Allah lho. Iki penting. Pandemi ini perlu merubah pikiran kita tentang Tuhan yang besar itu. Jangan cuma besar, terkadang dia juga seolah-olah dia bisa menjadi Tuhan yang seolah-olah dalam tanda kutip kecil, tidak berbuat apa-apa, mau roti bakar karo banyu. Tapi apakah tidak ada Tuhan di situ?
Yo, kalau bisa bantu Om Agus ya nih, bisa 1 Raja-Raja 19 yo. Nah, ini ya. 1 Raja-Raja. Pak nggih, bener nggih. Ayat 1 Raja-Raja 19 yo. Ayat yang keempat ya nih ya. Sebelum simak baik-baik ya, saya bacakan di dulu ya. Pada waktu tadi dia sudah diketahui sesuatu yang besar terus tadi, terus doyak-doyak Isabel ceritanya. Nah, memang Tuhan sengaja, doyak-doyak Isabel, terus apa? Sengaja apa? Dibuang di padang gurun. Nah, untuk apa? Untuk mengertikan arti kehadiran Tuhan tadi. Itu mau gede-gede tok kok. Selaranya mau cilik gede. Terus cilik bocor kabeh ora nase ora aku yang ngono ora musike mau gitar tok apa ora aku yang ngono lah ora ono sing ngiringi wae ono blas ora musik ono aku yang ngono lah kadang kita batasi kudu sakit ya Ibu sakit nangkap ya Bu ya jadi jangan dibatasi macak pikiran Gusti Allah sesuatu yang besar nah ya tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sengaja digawa Gusti Allah yang padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu dibawa sebuah pohon ara kemudian ia ingin apa loh gitu kira saya ini terus pecah udah terus hampir pecah nah itu yang sering kali terjadi ya kemudian katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambil nyawaku surat Tuhan dan orang bedanya kok Tuhan sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku gue sudah ngomong dia terus 5 yo, akhirnya. Nah, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Nah, lihat, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Nah, dia ingin berpikir sesuatu yang besar pasti dia lihat. Bangun, makanlah. Tapi apa yang terjadi? 6. Ketika ia melihat sekitarnya, lah ini sekitarnya dia ingin apa? Ini terjemahannya ya, yang lain ya. Ketika ia melihat sekitarnya, dia ingin sesuatu yang besar tadi karena kulinannya mas ngono mas. Dia melihat sesuatu yang sekitarnya, wah ini masih langsung gede. Aku ketakutan, orang malaikat, orang pasti ada yang besar. Lah apa yang terjadi? Maka sebelah kepalanya bukan ada tank, bukan ada senjata, bukan ada sesuatu yang hebat. Ngono roti bakar karo sebuah kendil berisi air. Kecewa dah. Kecewa sekali pasti. Kemudian dilanjutkan, lalu ia makan dan minum, kemudian berbanding pulang. Dia kecewa Pak Ben. Ternyata kita menjadi hamba Tuhan Pak Ben. Yang diinginkan mungkin dalam tanda kutip orang-orang sesuatu yang spektakuler besar Pak. Tapi pada suatu saat Pak Ben, Tuhan juga bisa izinkan cuma hanya dengan roti tawar, dengan roti bakar cuma air Pak Ben. Terkadang kita diizinkan Tuhan mengalami hal yang sedemikian. Yang kita ingin kan spektakuler ya Pak ya. Asik, Pak. Spektakuler ya. Nah itu Elia yang besar. Speaker yang baru gitu ya Pak ya. Nanti gedung yang baru. Itu enggak apa-apa. Itu sesuatu yang besar. Tapi terkadang Pak, karena kita kulino sesuatu yang besar Pak, kita kadang kecewa kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah makanya ditelepoki langsung nyawa roti bakar karo banyak. Kecewa ada Elia? Kecewa dia. Dulur yang dikasih Tuhan. Ya, jadi sesuatu yang besar tadi dia kecewa, sesuatu yang kecil Elia juga mengalami satu kekecewaan. Nah, padahal dengan sesuatu yang kecil itu Tuhan juga memelihara dia. Coba nih ayat yang ke-8 nih. Ayat yang ke-8. Coba dulur, ingat ya. Maka syukuri cilik gede. Ini apa hadirnya Tuhan? Cekak. Kau cekak. Putih, dulur-dulur semuanya, anak-anakku, ya sesuatu itu sekalipun mung sego bandeng wis saungkos nek secara manusia orang marek Mas. Tetapi kalau Tuhan hadir di situ pasti kita bisa hidup. Ya, tapi ingat loh ya, yang penting ada Tuhan di situ. Pandemi ini meluluh lantakan semua pikiran manusia. Jangan pernah satu. Yang penting Tuhan beserta dengan kita. Itu yang saya pegang. Saya mengalami hantaman, baru mengalami anak-anak mengalami hantaman Pak. Sekarang nggak bisa keliling Pak, kemana-mana ke Aceh nggak bisa. Sudah nggak bisa kemana-mana Pak, nggak bisa gerak.
Tapi saya ngomong anak saya, yang biar sesuatu yang mau pikirkan Tuhan itu besar toh. Saya ini seolah-olah Tuhan itu kecil toh. Seolah-olah mengono roti tawar yang saya dia. Neng siji, ojo pernah lali. Yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dah, itu yang penting itu pokoknya ada Tuhan dalam hidup kita. Meh cilik, meh gede, meh loro, meh corona, meh ora, meh kanker. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada dalam hidup kita. Itu lebih daripada cukup. Nah, kemudian dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Ini berbicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Ini bukan setiap hari makan roti loh, enggak. Roti itu dimakan cuma sekali doang. Lumpes petang puluh dino, 40 hari 40 malam. Elia tetap dikatakan apa? Ia makan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung. Mari syukuri semuanya. Terkadang gaji yang mungkin tidak tercukupkan, segala sesuatu yang tidak tercukupkan, ingat, jangan pernah lupa, yang penting Tuhan beserta dengan kita. Yang penting ada Tuhan di nasi aking itu. Yang penting ada Tuhan di dalam segenap kekurangan kita. Maka itu cukup buat hidup kita. Ya, nah sebelum coba ini poin-poin saya aja ya, kembali ya. Nah, tadi di padang gurun diberi kasih apa tadi? Makanannya apa tadi ya? Nah, roti bakar sama cuma air. Kecewa enggak? Kecewa. Nah, kekecewaan itu maka saya ringkas, ini yang disebut Elia diizinkan Tuhan mengalami. Kalau tadi greeting sesuatu yang besar terus, ya, tapi ketika di padang gurun Elia diajarkan Tuhan, kehadirannya dikatakan bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang kecil. Jadi Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang besar, ya itu yang kita senangi. Tapi Dia juga bisa mengerjakan pemeliharaan melalui hal yang kecil-kecil, Pak B. Ya, yang besar, yang mujizat, yang dahsyat, tapi Tuhan juga mengajar Elia, ojo ngono el. Ketok emong sepele roti bakar, mau banyu sak kendil, neng yo iso nguripi kowe 40 dina. Lah iki. Nek wis kebacut iki rusak, Mas. Ora gelem sing gedhe. Pokoke kudu kentaki ngono. Ora gelem kentaki pinggiran kok. Wis kudu sing gedhe-gedhe. Nah begitu. Ojo ngono ya. Kowe ora bersyukur, sing cilik iku mangsa aku ra ngono. Ketok mung kentaki ala mung balungan mung cekere tok wis. Yang aku hadir di situ. Maka makanan itu menghidupi Elia 40 hari 40 malam di padang gurun. Cuma sekali emplokan tok, cukup untuk sesasi iki maksudnya ngono. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ingat, bukan hanya sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, Tuhan juga sanggup mencukupkan hidup kita. Nah, ijek ngamuk Pak Beni, Bapak, pesen ngamuk orang ngono Tuhan, itu ceritanya gitu dulu. Kan aku, pokoknya kudune gede, penyakit kudune iki angel dulu. Angel biar Pak. Kudu, ini dia kecewa. Makanya itu keluarlah ayat yang kita baca tadi. Coba nyo, tolong nyo. Ayat 11 nyo. 1 Raja-Raja 19 ayat yang 11. Nah, karena ini tadi saya katakan toh, kalau dalam bahasa manusia Gusti Allah mongkok atine anyel, wah jangan tenan. Ayo Renel, ayo nang Gunung Horeb. Nah, ini tadi. Kemudian dikatakan itu tadi bahwa ada angin, ada gempa, ada api, tapi tidak ada Tuhan di situ. Justru Elia itu diperlihatkan ketika justru ada Tuhan di situ melalui apa namanya? Angin sepoi. Itu artinya apa? Nah, ini kita akan belajar. Sebelum yang dikasih Tuhan, dan ya tutupnya kembali ke poin paling saya. Angin, sepoi. Ingat ya, ini Allah yang kecil tadi. Roti bakar dan sekendil air tadi. Nah ini di Gunung Horeb diperlihatkan angin, tidak ada Tuhan. Gempa, tidak ada Tuhan. Api, tidak ada Tuhan. Ini lambang tentang kehadiran Tuhan. Orang Israel itu kalau melihat ini, wah sudah mesti Tuhan hadir.
Tapi Elia diperlihatkan justru tidak ada Tuhan di situ. Ya, nah kemudian ada perkataan di situ apa yang disebut, yaitu apa? God of nothing. Jadi besar, great thing, kecil, God of small thing, dan yang ketiga Elia diajarkan God of nothing. Tidak ada apa-apa rasanya. Wong suara lirik. Nah, inilah apa arti God of nothing? Seperti seorang ibu yang menggendong dan menimang anaknya dan mengeluarkan suara dengan lembut dan lirik. Dulu kan ini bahasa aslinya angin sepoi-sepoi ini, ya, angin sepoi-sepoi ini. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya disebut a gentle whisper atau small voice itu, ya, a voice small itu. Jadi suara sing. Nah, Elia waktu di padang gurun di Gunung Horeb itu cuma diperlihatkan, cuma nggak kelihatan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau yang kecil lagi dia kelihatan berwujud apa? Roti. Kalau yang besar diperlihatkan berwujud apa? Api dan lain sebagainya. Tapi ini yang penting sekali, ini yang wajib justru harus ada dalam hidup kita. Seolah-olah malah orang Tuhan, Pak. Jadi waktu di Gunung Horeb tadi cuma ada. Pilih mana? Pilih sesuatu yang besar atau yang kecil tapi masih berwujud yang namanya roti bakar, atau ketika kita mengiring Tuhan, orang kita ngomong, pilih yang mana tuh? Semuanya ya Pak. Pasti kita pilih semuanya. Ya tak? Tetapi kenapa Elia kok diajarkan cuma gini? Nah, menurut bahasa terjemahan aslinya, angin sepoi-sepoi itu, dia menggunakan kata itu mama. Menggunakan kata apa? Mama. Sebelum yang dikasih Tuhan. Angin sepoi-sepoi, perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Ya, Elia itu diperlihatkan yang namanya a gentle whisper atau angin sepoi-sepoi lagi. Itu berbicara dalam terjemahan mereka itu seperti ini, dilambangkan ini. Jadi angin sepoi-sepoi itu dilambangkan memakai kata mama. A gentle whisper, ndak ketok, dia mau udah. Jadi itu artinya apa? Ini ibu. A gentle whisper, Tuhan mengajar Elia, aku bisa bertindak di sing gede sing cilik, nek bahkan kita ora ono. Nek ora ono kuwi jano, ana justru aku ki ono. Itu lho. Bisa nangkep gak gitu gitu. Yang kita harapkan yang besar, yang kecil juga, tetapi Elia diajarkan sesuatu yang Gusti aku ora ono. Loh, nek ora ono justru sing pas ora ono kuwi aku ono. Iki maksudnya angin sepoi-sepoi itu. Makanya diwujudkan dengan yang disebut lendang, Pak. Nah, yang namanya lendang itu apa sih? Gendang mesti. Nah, itu artinya apa? Angin sepoi-sepoi kok dilambangkan dengan lendang orang yang gendong itu seperti artinya apa? Berarti simbolkan mama yang berdesis. Itu saya percaya. Itu kan dilambangkan. Angin sepoi-sepoi itu kan anak. Ini mau berapa ya Bu Beni? Ini anak. Ya. Anak kita lah gitu. Ini anak yang masih kecil. Nah, ketika anak itu masih kecil, kemudian terang semuanya, dia bisa melihat kita. Papa Beni, Ibu Beni, Bu Esti, Pak Agus bisa melihat kita. Di dalam dia ketakutan apapun, selama dia masih bisa melihat kita, dia perlu nangis enggak? Enggak nangis. Nah, Elia selalu melihat Tuhan terus. Aku kok pengen delok Gusti aku sing cedhok, sing jelas, sing besar, sing mujizat gitu. Nah, perhatikan, satu saat lampu di rumah ini atau di ruangan ini pet langsung bocah cilik nangis nopo mboten? Nangis. Mendengar ini pemahamannya ini Pak Uda. Yang kita ini kan padang terus. Iya Pak Beni.
Ya toh, yang kita ini kan padang terus gitu. Ibu ngatain nggih, padang terus. Nah, ketika padang, selama anak itu bisa melihat papanya, mamanya, begitu dia padang, ya dia kan namanya nangis. Kenapa kelihatan? Lah tetapi Elia diizinkan Tuhan, yo gelangan, kayak pandemi di sini yo gelangan. Mampet, lah, oke saya mau nangis. Nah Elia juga nangis loh, kok kayak ini, kok peteng, kok tidak ada Tuhan. Nah sebenarnya ini yang perlu kita alami. Elia atau anak kecil ketika dia ada di ruangan ini, peteng, dedek, nangis, kemudian digendong. Ini ya, digendong. Kan nggak gitu, saya terjemahkan gitu. Kita itu kan digendong. Nah, lihat. Waktu digendong, saya mau tanya dulu, nangis nggak dulu? Ayo, kadang masih menangis Pak. Kenapa? Orang iso nyamang, nggak bisa lihat. Dia membutuhkan yang namanya melihat tuh saya nyontoh, saya jelas. Makanya kalau mau gelangan itu Pak, begitu Mak biar Pak, wah, kan menurut saya kan orang itu seneng aja dulu. Dah setahun ini kabar belajar kabar, mana kabar? Tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Lah padahal dengan ketidak ada jelasnya Tuhan itu, justru Tuhan itu jelas sekali hidup dalam hidup kita. Nah ini namanya iman percaya itu seperti itu. Justru pas petang dedek, bengok-bengok nangis, tapi justru kita orang nangis. Kenapa? Karena ketika kita digendong, nah itu angin sepoi-sepoi, itu diterjemahkan digendong, walaupun anak itu tidak bisa lihat wajah orang tuanya. Ini ya, terakhir ya, penting ya. Tidak bisa lihat wajah orang tuanya. Neng sing penting ki mbok ini menang langsung Pak. Aneh ya. Tidak bisa lihat ibu gembala. Petang dedek kan nangis. Begitu mbok mungkin ini mau dintel tuh. Saya berharap setahun muncul sasi Tuhan menggendong kita. Dan dia cukup berdisik. Tenang Pak Beri. Angel Tuhan, apa Tuhan, piye Tuhan, lagi ngomong kebutuhan merasa ditunggang, terus maju numpuk terus. Nah kadang awal dia jual. Apa contoh karo Gusti Allah mendataan. Ya, itulah yang dimaksud a gentle whisper. Itulah yang dimaksud angin sepoi-sepoi. Menarik ya dulu ya kalau kita belajar Alkitab ya. Seringkali kita melalui bacaan ini cuma angin sepoi-sepoi gitu. Nek dipetani, dionceni. Sebenarnya itu artinya adalah orang yang tidak bisa melihat Tuhan karena gelangan. Tapi ketika digendong, kemudian Tuhan itu berangin sepoi-sepoi. Artinya dia sedang justru ada Tuhan di situ. Amin, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu rema, satu kekuatan di dalam hidup kita. Terakhir, nah inilah yang disebut angin sepoi-sepoi. Ingat-ingat ya, seorang ibu yang menggendong dan menimang anaknya dengan suara yang lirih dan lembut, tetapi memberikan kedamaian dan ketentraman. Yuk sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku ada ngobrol. Cici loh. Itu loh, aku malah koplang butuh ini. Ngobrol ikut gitu. Kayak bocah nih, ayo tangannya seperti ini ya. 1, 2, 3 yuk. Saya ditonton. Eleng-eleng ya. Kalau kita menghadapi sesuatu yang gelap, kita menghadapi sesuatu yang petang dedet, terus ragu apa-apa, ingat, memang kita tidak bisa melihat Tuhan selain ini rasanya. Memang tidak ada perbedaan, memang dibiarkan aja, losdo, ambiar, karepmu, seolah-olah seperti itu. Tapi dia sebenarnya sedang mengajarkan, aku rasa yang ngono Gus. Memang kita orang mujizat, sing Kristen orang kena apa ya? Kita ini kan gitu. Sing Kristen belas orang sing kena corona, sing liyane kena. Seumpama kan itu keadilannya kan rasanya seperti itu. Tetapi sekarang Tuhan mengajar kok hukum alam. Orang ngati-ngati itu pendeta kena tetap. Seolah-olah seperti itu. Tapi
Tapi ingat sekali lagi, walaupun kita pun mungkin pulang saya kena corona, bisa terjadi, bisa, kita bisa terjadi. Tapi ingat, ada lengan Tuhan yang selalu menggendong kita. Dan dia cukup tenang. Itulah yang saya perankan dalam hidup kami, Pak Beni, keluarga, anak-anak, buka usaha. Yo orang rame sih mati koyo semua rame Pak, kadang sepi, kadang saya buka itu setahun tuh Pak. Baru ndak tombol tuh baru 2 bulan kemarin. Baru pas lo gaji, belum bisa bagi Pak. Belum bisa bagi. Tapi saya mengajar anak itu tadi, ya atau Tata, di dalam segenap apapun yang Tuhan sudah berikan. Mbok piro ae, sing penting duduku ini. Ingatan ya, Tuhan besar itu dudu karena rame sepine. Nah, ini saya kita berarti itu loh Mas. Jadi sepi rame ini sih kayak kita berat. Neng sepi apapun kok jolani, kok digendong. Rungokno nek pas sepi ya dia cukup tenang. Ini yang membuat kami bisa bertahan hidup sampai sekarang. Karena dalam pikiran saya nggak pernah macai Tuhan Pak Beni. Meh 100, meh 50, meh selawe, meh blom, meh estek. Saya tetap bisa bersyukur. Yang penting Tuhan selalu gendong saya. Itu lebih daripada itu. Saya undang untuk imam-imam musik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sakit dipangertos J. Bisa ya. Tidak boleh ngakali Tuhan dengan sesuatu yang besar. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi tidak boleh sebesar loh ya. Yang hanya